Halo guys, bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu bersyukur. Kali ini saya akan menceritakan alur film terbaru yang berjudul Reacher yang dirilis tahun 2022 yang terdiri dari 8 episode. Ketika pensiunan perwira polisi militer yang bernama Jack Reacher ditangkap karena pembunuhan yang tidak dilakukannya, dia menemukan dirinya berada di tengah-tengah konspirasi yang mematikan, yang penuh dengan polisi kotor, pengusaha jahat, dan politisi licik. Bagaimana teman-teman? Saya harap kalian tertarik dengan alur film ini. Alur cerita film dimulai. Di awal cerita kita dipertemukan dengan sosok pria besar yang baru saja turun dari bus Metro Mini, lalu melanjutkan perjalanannya menuju kota Margrave di Georgia dengan berjalan kaki. Dan saat dia hendak memasuki suatu restoran, dia melihat seorang pria yang memarahi pasangannya. Namun dengan naluri laki-lakinya, dia hanya menatap si pria tersebut dengan dingin, sehingga pria tersebut kehilangan nyali. Dan saat hendak menikmati makanan yang dipesannya, dia didatangi dua orang polisi dan membawanya ke kantor polisi. Di kantor kepolisian, dia ditanyai akan identitasnya dan pembunuhan yang dituduhkan kepadanya. Namun, tidak sedikit pun dia menjawab pertanyaan mereka, hingga pada waktunya dia pun berbicara kepada detektif Oscar Finlay mengenai pembunuhan yang terjadi tersebut. Richard katakan bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh 3 orang profesional, di mana salah seorangnya adalah psikopat. Scene berlanjut. Di masa remaja Richard dan kakaknya pada tahun 1998, mereka pindah ke tempat tinggal yang baru. Dan saat mereka hendak mencari teman di tempat yang baru tersebut, mereka dihadang oleh 4 orang anak sok jagoan yang meminta $5 ke mereka. Namun saat mereka menolak untuk memberikannya, mereka didorong hingga terjatuh. Scene berlanjut. Detektif Finlay dan Coughlin Rescoe berada di rumah Paul Hubble untuk menginterogasi akan pembunuhan yang terjadi. Karena ada tanda yang mengarah kepada Paul, namun saat Paul melihat mobil hitam di luar, dia sangat ketakutan dan mengatakan bahwa dia adalah pelakunya. Saat Paul Hubble dibawa ke kantor kepolisian, Richard pun dibebaskan sementara oleh detektif Finlay karena dia menganggap bahwa Paul Hubble berbohong. Namun Richard tidak ingin terlibat dengan masalah ini. Tetapi Finlay memintanya untuk membantunya mencari jawaban, sehingga mereka pun masuk kembali ke kantor kepolisian untuk menginterogasi Stevenson, petugas yang dicurigai oleh Richard karena dia menganggap ada kejanggalan dari Paul Hubble dan Stevenson. Lalu Richard dan Paul Hubble dibawa ke tahanan untuk diasingkan sementara. Namun, pada keesokan harinya, mereka pun melihat bahwa mereka berada di area narapidana yang kemungkinan akan dihukum seumur hidup. Saat Paul Hubble melihat keluar akan keadaan, sekelompok pria melihat dan mendatanginya untuk meminta barang-barang dan melayani nafsunya. Namun seketika itu, Richard turun dari tempat tidurnya untuk menghajar pria gendut tersebut. Scene berlanjut. Ketika Richard dan Paul Hubble berada di toilet, mereka didatangi sekelompok pria yang ingin menghajar Richard. Namun apa yang terjadi? Mereka semua TKO dibuat Richard.
Saat Richard sudah bebas dari tahanan, dia pergi ke barbershop untuk berdiskusi dengan pemilik tempat tersebut mengenai Blind Blake. Namun sebenarnya, dia ingin mencari tahu data-data mengenai kasus yang terjadi di kota tersebut. Karena dia menganggap bahwa semua itu ada hubungannya. Dan beberapa waktu kemudian, dua orang yang mengikutinya datang, dan Richard pun menghampiri mereka. Scene berlanjut saat Richard dipaksa oleh detektif Oscar untuk melihat jasad pembunuhan terbaru. Dia melihat ada yang aneh dengan tangan korban, sehingga petugas pun menunjukkan jasad korban tersebut dan dia sangat terkejut. Ternyata korban pembunuhan adalah saudaranya sendiri yang bernama Joe. Sehingga ia menyadari bahwa sebenarnya tujuannya disuruh saudaranya datang ke kota Margrave adalah untuk menyelesaikan kasus tersebut. Ketika Richard dan Coughlin Risco berada di rumah Paul Hubble, mereka menanyakan keberadaan Hubble dan hubungannya dengan saudara Richard yang bernama Joe. Karena berdasarkan data bahwa kakak Richard yang bernama Joe pernah berkomunikasi dengan Paul, sehingga nomor kontak Paul ada di HP Joe. Dan saat Richard hendak pergi ke toilet rumah Hubble, dia memasuki kamarnya Hubble dan melihat ada tanda yang menempel di sepatunya, sehingga dia langsung mengajak Coughlin Risco untuk pergi ke tempat di mana saudaranya dibunuh. Dan di TKP ia melihat bahwa ada jejak kaki Joe dan mengimajinasikan proses pembunuhannya. Scene berlanjut. Ketika Richard hendak memasuki motel yang dipesannya untuk menginap, dia bertemu dengan 4 orang pria yang dibayar untuk menghajar Richard. Sempat Richard tidak meladeni mereka, namun mereka memaksa terjadilah baku hantam. Keesokan harinya, Richard pun pergi ke kantor kepolisian untuk mengetahui kelanjutan kasus pembunuhan saudaranya yang bernama Joe. Namun saat itu, Coughlin memberitahu bahwa kepala kepolisian yang bernama Morrison telah menjadi korban pembunuhan. Saat Richard dan Coughlin Risco berada di TKP, mereka bertemu dengan detektif Oscar Finlay, dan saat itu mereka melihat korban tersebut dibunuh dengan sangat tragis, di mana korban dipaku di tembok dan testisnya dimasukkan ke dalam perut. Setelah mereka dari kediaman Kapol Morrison, mereka pun menuju tempat tinggal Paul Hubble. Awalnya mereka hendak menemui Paul, namun hingga saat itu Paul tidak pulang, yang membuat istrinya khawatir akan keselamatan Paul. Sehingga Roscoe pun berinisiatif untuk tinggal di sana agar mereka aman. Sementara Richard pergi menemui detektif Finlay untuk menyaksikan pemilihan kepala kepolisian yang berlangsung secara sepihak tersebut. Saat mereka selesai menyaksikan pemilihan tersebut, Richard berasumsi bahwa kapol yang baru tersebut juga korupsi, dan ia mengatakan bahwa yang mampu mengendalikan mereka semua adalah Cleaner. Dan beberapa waktu kemudian, Richard didatangi oleh kapol kepolisian yang baru tersebut dan mengatakan bahwa ia bersumpah akan menemukan pembunuh saudaranya, yang mana itu adalah cara yang dilakukan agar Richard meninggalkan kota Margrave. Namun ia mengatakan bahwa ia akan tetap di sana dalam beberapa waktu ke depan, yang membuat hal tersebut tampak tidak disukai oleh kapol yang baru. Scene berlanjut saat Richard memberitahu bahwa istri dan anak Paul Hubble harus dibawa ke tempat yang aman. Saat itu dia melihat bahwa mereka sedang dipantau, sehingga mereka harus cepat bergegas meninggalkan rumah tersebut. Namun beberapa waktu kemudian, agen FBI yang bernama Picard datang untuk menjemput mereka, sehingga keluarga Hubble dibawa oleh Picard ke tempat yang lebih aman. Setelah itu, Richard yang awalnya mau menangkap Spivey dengan cara menipunya, ternyata Richard juga ditipu olehnya. Dalam keadaan terdesak, Richard dipaksa untuk masuk ke bagasi mobil oleh kedua orang suruhan Spivey. Namun dia menolak dengan dalih bahwa bagasi tersebut terlalu kecil, tetapi tetap saja mereka memaksanya. Sehingga apa yang terjadi? I'm gonna gut you.
Setelahnya, Richard dan Coughlin pergi minum bir dan berdansa di tempat yang biasa Coughlin kunjungi. Tak terasa waktu kian malam, mereka pun hendak pulang dengan hujan yang deras. Namun di perjalanan, Richard merasa ada yang tidak baik, sehingga ia mengatakan kepada Coughlin Risco harus waspada. Namun ternyata itu hanyalah polisi yang mengamankan daerah tersebut karena banjir, sehingga mereka tidak bisa melewati jalan itu dan mencari penginapan terdekat. Di penginapan tersebut mereka berbincang-bincang mengenai kota Margrave, keluarga mereka, dan kehidupan pribadi mereka. Keesokan harinya, Coughlin Risco mengajak Richard ke kediamannya. Namun saat hendak masuk, mereka melihat bahwa rumah itu sudah dibobol oleh mereka yang ingin membunuh Richard dan mengatakan bahwa mereka akan kembali. Bersambung. Oke teman-teman, sampai di sini dulu alur cerita film kita. Untuk episode berikutnya akan saya ceritakan kembali ke kalian semua. Namun jangan lupa subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya agar kita bisa bertemu kembali di episode berikutnya dan film-film lainnya. Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan bersyukur. Terima kasih.